Untuk mengambil berkah dan amal jariahnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Terus dalam hadis lain diriwayatkan dari Ad-Dailami an Ibni Abbas, tolabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Tuh. Man an Ibni Abbas, bersumber dari Ibni Abbas, tolabul ilmi, mencari ilmu, sa'atan, waktu sesaat, khairun, itu lebih baik, min qiyami lailatin, min, daripada kita bangun malam, dalam arti sholat malam, ya, daripada, artinya itu mencari ilmu sesaat, saat itu kan jam, sebentar maksud, itu lebih baik daripada min qiyami lailatin, daripada kita bangun malam. Bukan berarti masih mendingan kita ngaji, dalam arti masih mendingan cari ilmunya itu. Kalau sudah paham dengan ilmunya, baru kita qiyamul lail, baru pahalanya masya Allah khair, lebih baik. Kesimpulannya buat apa kita ibadah banyak-banyak, bahasanya tuh kalau tanpa didasari dengan ilmu. Pernah mendengar satu cerita bahwa setan pernah duduk nak masuk di masjid, ada orang duduk sholat. Itu tuh Rasul, siapa yang ngomong roya ini Ustaz Onong, ya. Dalam dikisahkan si setan ini antap intip di pintu masjid, ya. Nak masuk, nak menggoda uang sholat, tapi dia takut dengan uang yang lagi tidur. Datanglah sama uang hebat, uang mulia tuh, lagi apa tan? Setan, tidak lah kok, nak sholat, kamu kan setan? Tidak, aku udah sholat. Apa? Aku rencana nak ngegoda itu yang lagi sholat. Ngapa? Tapi aku takut dengan siapa? Takut yang lagi tidur. Ngapa kamu tuh aneh, setan ya? Ngapa kamu takut dengan orang yang lagi tidur, bukan lagi sholat? Padahal orang sholat kan lagi bermunajat sama Allah, sedangkan mamang itu lagi tidur. Iya, tapi aku takut dengan yang lagi tidur. Kalau aku goda orang yang lagi sholat, yang orang lagi sholat itu tidak tahu ilmunya, ketika aku goda, takut dia bangun, terus dia negornya tuh, setan takutnya tuh. Begitu tegur dengan wong alim, ternyata yang tidur tadi wong alim. Kalau dibangunin otomatis, cak mana sih wong ngegoda wong sholat itu? Setan menggoda wong sholat itu beda-beda. Perhatikan, tak mungkin setan menggoda di depan joget, tidak mungkin. Ini artinya apa? Kadang-kadang dengan satu hatinya dia jadi bingung. Satu, yang kedua mungkin karena ada di depan itu ada wong hebat, ya, ada calon menantu calon mertua, bacanya dibagus-bagusi. Awas tuh, ya, bacaan lagi sholat dewean, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sholat berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Sholat sendirian inna dengan kulhu. Sholat sendirian. Begitu sholat uang banyak, apa pakainya? Suratnya, surat Al-Baqarah. Alif lam. Misalnya, masalah, tuh. Kenapa sudah? Tuh. Digoda. Itu digoda tuh, Ri. Akhirnya apa? Supaya ada penyakit. Masya Allah. Di kampung sini yang paling suara hebat kamu. Dalam hati dia. Ngaji di mana kamu? Nih, kalau kakak ngaji, hafid Quran. Tidak apa-apa, udah sah. Setan macam-macam nih. Bener ini. Terus suaranya paling enak aku doang dibanding dengan suara Sa'dan kan. Artinya Masya Allah tuh itu. Tuh, satu. Nah itu tuh. Terus yang keduanya lagi sholat itu tanpa sadar, garuk-garuk tuh, garuk-garuk tuh. Contoh. Siratal ladzina
Sama baik tuh, Ri, digoda. Nah, ketika kalau digoda, bangunlah misalnya ahli ibadah yang lagi tidur nih. Wih, Mas Bro, masa sholat garuk-garuk? Tuh, dapat ilmu tidak? Cuma lagi sholat nih, dapat ilmu tidak? Artinya sholat tidak boleh garuk-garuk tuh. Ya, makanya setan tidak berani menggoda wong sholat tuh, bukan yang sama yang sholat, yang lagi tidurnya itu tuh, karena yang tidur itu wong alim, yang lagi sholat itu wong yang tidak paham apa-apa, disebutnya rubuh-rubuh gedang. Gitu tuh. Makanya kalau pakai ilmu, walaupun sholat 2 rakaat, 2 rakaat, pahalanya subhanallah. Karena kita sholat dengan ilmu. Ya, makanya Allah tuh apa sih? Allah selalu bedakan. Makanya dalam ayat lain di sini, kul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna. Apakah sama orang yang ada pengetahuan dan orang yang tidak ada pengetahuan tuh? Ya, artinya apa? Segala sesuatu harus dengan ilmu. Nah, sementara kamu di sini nih lagi menuntut ilmu. Abah yakin, saya yakin di tempat kamu, di desa kamu, di masing-masing kamu paling kenceng ada pondok pesantren paling siko duo. Lah, ida tempat kami buktinya si Irfan, Ijudin, mana wong lagi khusus dikir. Ijudin, iya, terus Falah, terus Pingkan, terus apa lagi? Siti yang listrik. Tuh, iya, uang 5. Siti sama Pingkan uang betino udah mungkin jadi imam. Falah sama si Judin kakak beradik. Iya, selain daripada itu sapo, makanya kamu tanpa sadar itu diutus. Dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa kumpullah di Nurul tahfidul Quran Nurul Hikmah tuh. Ada yang dari ini. Saat ini 2022 kamu kumpul. Nanti setelah 2024 masing-masing waktunya menyebarkan agama, waktunya kamu mendakwai apa yang kamu dapat ilmu dari sini. Sekarang mungkin sepele baik. Dengan penesan, dengan apa, iya, di pondok memang seperti itu. Tapi begitu kaki kamu balik, dihargai uang, barulah kamu mulai. Kalau lagi besok aku nyesel, ngapa dulu ngaji tidak benar-benar tuh. Makanya penyesalan itu bukan sekarang, nanti. Lagian kamu tidak mungkin bela di sini terus. Eri, pasti suatu saat mungkin yang nikah duluan tuh Irfan, mungkin ya. Karena dia dikecil uang juga, hatinya menggede tuh. Tidak tahu tuh. Makanya saat ini manfaatkan waktu, manfaatkan peluang. Sebab kaget wallahualam bisawab, entah 2 tahun lagi, entah berapa tahun lagi kamu pasti meninggalkan tempat ini. Ketika meninggalkan tempat ini, para ustadz hanya bisa mendoakan mudah-mudahan sedikit atau banyaknya ilmu yang didapat bermanfaat. Ditebarkan kamu didakwai dengan yang lain tuh. Makanya di sini harus bisa memanfaatkan waktu. Tuh. Kita di sini lagi belajar ya. Maksudnya belajar pengetahuan tentang Al-Qur'an dengan ilmu yang lainnya. Tuh. Terus wa talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashhurin. Wa talabul ilmi yauman, mencari ilmu yauman 1 hari, khairun, itu lebih baik min siyami, daripada puasa 3 bulan. Bahasanya tuh. Ngapa lebih baik daripada puasa 3 bulan? Bandingannya 1 hari dengan 3 bulan. Jauh tidak? Jauh. Sekarang kita jingok, perhatikan, 3 bulan tanpa ibadah. Kita puasa 3 bulan berarti tanpa dengan adanya ilmu, kira-kira ada harapan diterima tidak? Tanpa adanya ilmu? Tentu tidak. Sedangkan mencari ilmu 1 hari, itu lebih hebat daripada, karena apa? Karena kita mencari bahan pokoknya. Pokoknya ilmu. Makanya kamu di sini ini, masya Allah, baik dipikir-pikir. Bukan lagi sehari, bertahun-tahun aku mencari ilmu. Misalnya dalam 1 hari diibaratkan puasa 3 bulan, lah 1 minggu dikali 3 lah sudah berapa?
ibarat contoh pahalanya tuh, keuntungannya tuh. Karena yang namanya ibadah Islam berkaitan dengan akhirat itu tidak nampak seperti bahan pokok minyak goreng. Kalau setiap menghadiri majelis taklim dikasih minyak goreng, mungkin ibu-ibu majelis taklim jamaah hadir, mungkin satu masjid akan rame. Mangkonyo setiap pengajian taklim di mana baik ibu-ibu di perkampung semakin hari semakin mengurang karena apa? Karena dakate hasil apapun. Iya. Tapi kalau ketika ada sembako, uang sempet sampai antri berkeringat karena apa? Nunggu sembako duniawi. Makanya kita belajar nih istilah itu lebih baik dari seisi dunia tuh. Dikisahkan Nabi Sulaiman, tahu Nabi Sulaiman? Tahu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu mempunyai bapak, siapa namanya? Nabi Daud. Nabi Sulaiman ini mempunyai pasangan hidup, namanya siapa? Ratu Balkis ini dari kaum mana? Kaum Sabah. Ratu Balkis ini seorang ratu, ya. Nabi Sulaiman juga seorang raja dengan ratu, ya. Tapi Nabi Sulaiman ini mencakup seluruhnya, memahami apa namanya bahasa binatang. Ternyata seorang nabi pun manusiawi. Karena saking kayanya, ya saking hebatnya, merasa hebat, Nabi Sulaiman ini ngomong, ya Allah, izinkan satu hari aku mau ngasih makhlukmu. Izinkan satu hari pengen ngasih makan makhlukmu karena merasa dirinya hebat. Suatu ketika ya sudah diizinilah julah. Ya Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya menyiapkan makanan untuk sudah yang paling bawah dari lautan ikan. Siapi banyak. Begitu dimakan, jangankan makhluk yang lain, dimakan ikan baik. Si hidangan segitu banyak sudah habis. Akhirnya berpikir, Masya Allah, setiap hari Allah ngasih makan itu untuk jutaan uang, binatang, ya, dari termasuk makhluk-makhluk yang lain Allah kasih makan. Tapi apa tidak pernah habis. Nabi Sulaiman pengen mencoba, sudah baru sedikit baik, baru pertama ikan itu baik, sudah habis, Masya Allah tuh, ya. Artinya apa? Kita tanpa sadar, kita ini kalau masuk ke rumah sakit berapa bayar oksigen. Di sini kita bebas, bebas di sini, tanpa dipungut biaya oleh Ustadz Usman. Iya, karena apa? Sudah bebas. Itulah itu dari Allah. Ngapa dokter mah? Iya, bayar oksigen sejam sekian. Yang lebih sadis itu dokter. Wong baru datang sakit langsung ditangani. Apa dia sakitnya? Tahu dokter? Begitu datang langsung ditangani. Pasien lagi sakit langsung ditangani. Kan sadis itu, iya. Setelah itu langkah kejam disuntik lagi, gitu. Makanya jadi dokter lah, nangani uang dapat duit, iya. Nyuntik uang dapat duit tuh, dokter tuh, dokter. Lain dengan ustadz, masya Allah, ustadz kadang-kadang prihatin. Ustadz minta motongi ayam, motongi bebek, iya. Dari jauh palanya ini, sudah, makasih saja, sudah. Dokter betul. Itulah. Berarti harus dengan ilmu, Kita ngaji dengan ilmu. Yang di pojok caknya lagi tawadu, hati suara. Di dunia. Tuh, jadi mencari ilmu intinya harus dengan ilmu. Mencari ilmu sehari itu lebih baik daripada kita puasa 3 bulan. Berarti mencari ilmu, karena tadi itu segala sesuatu tanpa adanya ilmu akan sia-sia, la tuqbal, tidak diterima semua ibadahnya. Makanya kamu kumpul di sini nih intinya lagi mencari ilmu. Ilmu kan umum, pengetahuan umum, ada tentang Al-Qur'an, ada tentang yang lainnya, Ini mah sekedar motivasi. Jadi suatu ketika ini hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khayyara Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam dikasih bainal mali, antara harta, wal
mul, kerajaan, wal ilmi, dan dikasih ilmu. Artinya Nabi Sulaiman ini dikasih penawaran, "Hei man, ada apa ya Rob? Apakah kamu pengen harta, atau pengen kerajaan, atau pengen ilmu?" Ya, dipanggil, "Hei man, Sulaiman." Apa? Fakhtarul ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, fa'utiya, maka Allah kasih kerajaan, kasih harta karena pilihan Nabi Sulaiman. Karena yang Nabi Sulaiman dipilihnya ilmu. Coba kalau Nabi Sulaiman misalnya milih kerajaan baik, ilmu tidak akan ikut. Ya, makanya kamu di sini kalau kamu nanti milih ilmu, insya Allah harta bisa kamu raih, kerajaan bisa kamu raih. Kang, ini hari dakati musim rajo, dalam arti raja itu penguasa. Siapa tahu jabatan kamu jadi RT setempat. Maksudnya tuh, mal harta bukan berarti kamu banyak emas, bukan. Artinya kayak Ustadz Usman. Ustadz Usman ini alhamdulillah bininya satu, anaknya banyak, termasuk itu anak-anak didik. Itu anak itu juga harta. Makanya ada kan ya, rumah tanggaku adalah apa? Anak apa siapa? Bahasa kita apa? Hartaku adalah anak-anakku adalah hartaku apa? Nang, apa Ustaz? Itulah kira-kira ya. Aku ngetes baik sebenarnya juga. Nah, kan yang jawab sama baik. Tuh. Jadi kesimpulannya harta itu bukan berarti kamu punya emas batangan, emas geraman. Artinya harta itu ya mungkin kamu ya karena pinter ilmu tadi, punya ilmu nanti lama-lama punya mobil, bahasanya tuh. Iya, punya kerajaan tuh punya kekuasaan. Iya, maksudnya entah kamu kagak mempunyai kebun sawit, entah kagak kamu punya pohon kelapa, entah kamu kaget tukang rongsokan bosnya. Iya tahu kan, itu maksudnya kerajaan, mempunyai kerajaan tuh dong. Bukan berarti raja ini raja mana? Raja Sungki, jadi bukan. Artinya mempunyai kekuasaan, entah jadi pejabat, itu intinya tuh ya. Sudah dapat mobil, akhirnya apa? Begitu jadi pejabat, Pak, aku rencana beli ke mobil. Tuh, lantaran ilmu. Makanya pilihlah ilmu. Kalau pilih makanya godaan kita nih lagi santri ini kadang-kadang pengen megawi. Nak megawi nak nyari duit bohong. Iya, sudah belajar belajar kage masalah duit berdatang dewek. Ustadz Usman iya ngomong kasarnya pernah Ustadz Usman bawa tas di kantor. Belum pernah kan? Tapi mobilnya dua. Iya, rumahnya banyak. Ada berapa pintunya? 1, 2. Tuh. Artinya apa? Dengan ilmu. Coba kamu nak megawe, perhatikan. Tahu rumah Mang Junai? Pernah? Bagus tidak? Bagus. Wajar. Pegawai bank, bangunan. Tuh. Iya. Ustadz tak megawe. Ustadz Oji ini jangan ngomong, Ustadz Oji mobil apa motornya butut cak Kang Limi, Ustadz Oji itu belum waktunya nak beli, bukan tidak kebeli, cuman kati duit. Niat sudah ada niat nak beli, cuman takut disangkatakan sombong. Kage masyarakat ini begawe ida ulak balik bawa mobil tuh, karena Ustadz Oji kan tawadu, tidak kepengen diomong uang. Kamu baik Kang Limi, tidak pengen depan uang. Kang Limi bulak balik baik. Iya, punya mobil pasti banyak tuyul. Wong berpikiran ke situ, makanya Kang Limi sudahlah merasa diri tuh ya. Makanya harus dengan ilmu. Ya, kalau pilih harta kalau tidak bisa mengelola banyak uang yang bangkrut. Kita kalau punya wewenang, kalau wewenang tidak dengan ilmu, wewenang kita akan dilengsarkan dengan uang. Tapi kalau kita punya ilmu, nanti kerajaan, kekuasaan akan datang ke kita, harta akan datang ke kita. Intinya harus dengan
ilmu. Makanya kan kul hal yastawi, ya, katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelasnya jawabnya tidak sama. Jadi kesimpulannya sudah kita belajar harus benar-benar, karena kamu tidak mungkin di sini baik, kamu tidak mungkin kumpul di sini baik. Ya, KG sekarang B masih kecil, KG entah wallahualam 5 tahun, ya 6 tahun kamu sudah menyandang status apa yang sudah jelas, status kamu sudah mempunyai keluarga, bukan lagi lajang. Apalagi yang di pojok, yang di pojok ini tidak menutup kemungkinan umumnya masih di pondok tapi sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan pasangan yang lain. Tapi mudah-mudahan pasangannya jangan seperti dongeng kitab Batabin tadi, ya. Ya, benar. Makanya santri di pojok jangan jingok ganteng nyobain. Pilihlah yang sederhana, yang tawadu, motor hijau Hafid 30. Motor hijau Hafid 30. Carilah suami. Tidak begawe. Jangan ngomong tidak begawe, gawe dari Senuru ke sini. Itu gawenya, jadi carilah ilmu, iya, jangan nyari kerja dulu, jangan nyari gawe, yang penting ilmu. Paham tidak kira-kira? Bandingannya banyak. Belajar ilmu sesaat bandingannya apa? Qiyamul lail, ya. Belajar ilmu 1 hari bandingannya apa? Tuh, lebih baik nyari ilmu 1 hari dibanding kita puasa 3 bulan. Intinya apa? Ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.